Babak final dari sebuah kompetisi tentu adalah babak yang paling ditunggu. Mau itu liga sekecil apapun, semua orang pasti menyempatkan diri untuk melihatnya. Apalagi liga tertinggi dari seluruh dunia, yaitu NBA. Tidak mungkin tidak ada orang yang mau melewatkannya, bahkan satu game pun. Terlebih jika Anda adalah fans dari kedua tim yang bermain. Namun berbeda dengan NBA Finals yang satu ini, pada 1994. Kita ambil contoh. Misalnya pada salah satu NBA Finals 2013, yang merupakan salah satu NBA Finals terseru dalam sejarah. Namun tiba-tiba di tengah kamu sedang menonton pertandingan itu, muncul berita yang sangat menegangkan sampai-sampai kamu lupa bahwa kamu sedang menonton NBA Finals, acara yang sangat kamu tunggu-tunggu. Babak final ini merupakan duel antara tim New York Knicks dan Houston Rockets, yang keduanya termasuk market besar dengan fans yang sangat banyak, terutama New York Knicks. Namun suatu malam, pada game 5, ada suatu peristiwa yang sangat mengganggu para fans dan bahkan membuat mereka melupakan NBA Finals ini sejenak. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul peristiwa yang membuat semua orang melupakan NBA Finals. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. NBA Finals 1994 memang bukan sembarang NBA Finals. Bahkan bisa terbilang sangat seru. Di akhir seri ini, Rockets berhasil mendapatkan juara pertama dalam sejarah franchise-nya setelah memenangkan game ke-7. Rockets dipimpin oleh Hakeem Olajuwon dan Otis Thorpe, sedangkan Knicks dipimpin oleh Patrick Ewing dan John Starks. Namun pada saat game 5, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menegangkan. Game 5 ini terjadi pada 17 Juni 1994. Dan dipandu oleh host Bob Costas dan Marv Albert dari stasiun TV NBC. Di sisi lain, ada legenda olahraga football Liga NFL bernama O.J. Simpson. Liga football NFL adalah liga tertinggi di Amerika saat itu bahkan hingga sekarang. Jadi, hampir semua orang di negara Amerika pasti mengenal O.J. Simpson. Sama saja seperti legenda NBA sekarang Magic Johnson atau Michael Jordan. Kamu tak mungkin tidak mengenal O.J. Simpson bila kamu tinggal di Amerika. O.J. juga merupakan public figure yang disukai banyak orang dan merupakan seorang Hall of Fame NFL. Pada 12 Juni 1994, beberapa hari sebelum malam Game 5 NBA Finals 1994 ini, mantan istri O.J. Simpson bersama pacar prianya ditemukan meninggal akibat dibunuh di rumahnya di Brentwood, Los Angeles, yang sangat jauh dari kota pertandingan final ini dimainkan, yaitu di New York. O.J. Simpson pun dicurigai menjadi pelaku pembunuhan ini, sehingga ia dipanggil ke pihak kepolisian pada tanggal 17 Juni 1994 malam, waktu yang sama dengan Game 5 NBA Finals 1994. Namun, O.J. Simpson malah melarikan diri menggunakan mobilnya, yang disetir oleh temannya, Al Cowlings, yang juga merupakan pemain football profesional dan aktor. Di saat pelarian ini, Game 5 merupakan game yang sangat penting bagi kedua tim, karena sama-sama punya skor 2 sama, sehingga siapa yang menang di game ini akan unggul 3-2 dan merebut momentum untuk menang. Terlebih pertandingan ini dimainkan di Madison Square Garden, markas New York Knicks, yang pastinya banyak sekali orang menontonnya. Mobil O.J. Simpson ini pun ditemukan oleh polisi, hingga banyak polisi mengejarnya. Pengejaran ini pun direkam oleh helikopter, dan disiarkan secara live oleh TV nasional. Bahkan stasiun-stasiun televisi yang seharusnya tengah menayangkan NBA Finals 1994, tiba-tiba mengganti acaranya dan menayangkan peristiwa pengejaran mobil O.J. Simpson ini. Para pemain Rockets dan Knicks tidak tahu apa yang sedang terjadi ketika mereka bermain. Karena tentunya, di era ini, belum ada sosial media dan handphone masih belum secanggih sekarang. Bahkan para penonton yang datang pun juga banyak yang tidak mengetahui awalnya peristiwa pengejaran O.J. Simpson ini. Namun bagi mereka yang menonton NBA Finals via televisi, mengetahui dengan jelas apa yang sedang terjadi. Stasiun televisi NBC yang seharusnya menayangkan NBA Finals 1994 ini secara penuh, bahkan harus melakukan split screen dengan peristiwa pengejaran mobil O.J. Simpson ini, karena mereka menganggap hal itu lebih menarik ketimbang NBA Finals. Di hari ini juga, sebenarnya terjadi beberapa peristiwa penting dalam dunia olahraga. 17 Juni 1994 merupakan ronde terakhir yang dimainkan Arnold Palmer dalam US Open 1994, yang merupakan salah satu pegolf terhebat dalam sejarah. Hari itu juga merupakan parade dari tim New York Rangers, tim ice hockey profesional kota New York, yang baru saja mendapatkan juara. Hari itu juga hari pertama dimulainya FIFA World Cup 1994, yang pertama kali diadakan di Amerika Serikat. Namun semua hal ini kalah menariknya dengan peristiwa pengejaran O.J. Simpson.
Al Cowlings, teman O.J. Simpson yang menyetir, ternyata menyetir dengan keadaan sedang ditodong pistol dan diancam akan dibunuh. Al pun sempat menelepon polisi dari dalam mobil, namun Simpson mengambil handphonenya. O.J. Simpson justru melakukan hal yang sangat aneh. Di tengah situasi menegangkan ini, ia menelepon Bob Costas, orang yang sedang membawakan acara NBA Finals 1994 di NBC tadi. Bob dan Simpson memang adalah rekan kerja yang biasa meliput pertandingan NFL bersama di stasiun TV NBC. O.J. Simpson mencoba menelepon Bob ke nomor studio TV NBC, namun Bob sedang tidak di sana, karena Bob sedang meliput acara NBA Finals di Madison Square Garden, New York. Masih tidak diketahui apa yang ingin dikatakan Simpson kepada Bob bila ia berhasil meneleponnya. Namun bayangkan saja, bila Simpson berhasil menelepon Bob di tengah-tengah ia sedang meliput NBA Finals 1994, akan semakin menegangkan lagi. Bayangkan saja, Anda menjadi Bob Costas. Anda tengah meliput NBA Finals 1994, namun Anda tiba-tiba ditelepon oleh rekan Anda yang sedang dikejar-kejar polisi. Anda pasti menyuruhnya untuk menenangkan diri dan membuang pistol keluar, namun sambil direkam oleh stasiun TV dan ditonton oleh bahkan jutaan orang. Momen ini bisa saja menjadi sangat epik bagi sejarah olahraga bahkan sejarah dunia. Para pemain pun saat halftime langsung menuju ke locker room dan menyalakan TV, karena mereka mendengar rumor tentang peristiwa pengejaran O.J. Simpson ini. Namun pelatih mereka mematikan TV, agar mereka bisa fokus memenangkan pertandingan. NBC pun harus melakukan split screen untuk mengcover kedua peristiwa penting ini. Namun David Stern, komisioner NBA, menyuruh NBC untuk mementingkan dan hanya menayangkan NBA saja, sehingga NBC pun mengikutinya. Namun hal ini sudah tidak berarti. Berita tentang pengejaran Simpson pun sudah tersebar ke seluruh penonton, baik di lapangan maupun yang dari TV. Sehingga mereka mengganti tontonan mereka ke stasiun TV yang lain untuk menonton peristiwa pengejaran ini. Dan fans yang ada di lapangan pun sampai keluar untuk memilih menonton peristiwa pengejaran Simpson. Bahkan salah satu pemain Rockets, yaitu Kenny Smith, sangat terganggu dengan peristiwa ini. Saat di time out, ia berkata kepada rekan-rekannya, "Hey, O.J. Simpson sedang dikejar polisi." Lalu pelatihnya Rudy Tomjanovich yang mendengar hal ini bertanya, "Hey, apa yang kamu katakan?" Kenny menjawab, "O.J. Simpson sedang dikejar polisi." Pelatihnya pun menjawab, "Apa maksud kamu? Kita ini sedang di tengah pertandingan NBA Finals." Coach Rudy pun akhirnya memberikan strategi dan play untuk segera dimainkan. Dan tepat setelah timeout selesai, saat Kenny Smith menuju lapangan untuk bermain lagi, ia tiba-tiba ditarik oleh pelatihnya. Dan pelatihnya bertanya, "Kamu serius O.J. sedang dikejar polisi?" Ya, sebegitu pentingnya berita pengejaran ini, hingga membuat semua orang bahkan pemain terganggu. Setiap kali time out, NBC selalu memberikan update tentang peristiwa pengejaran ini, sembari sedikit membahas tentang pertandingan. O.J. Simpson memang dianggap sebagai legenda dan pahlawan bagi banyak orang, termasuk para pemain-pemain NBA. Terkuak salah satu alasan mengapa pengejaran ini cukup memakan waktu dan O.J. tidak kunjung menghentikan mobil adalah karena O.J. ingin mendengarkan di radio mengenai berita siapakah yang memenangkan pertandingan antara Knicks dan Rockets. Knicks pun menang di pertandingan ini dan unggul 3-2. Namun setelah pertandingan selesai, hal yang ada di otak pemain para kedua tim hanyalah peristiwa pengejaran ini. Mereka langsung menyalakan TV untuk mengetahui apa yang terjadi. Dan akhirnya, Simpson pun menyerahkan diri ke polisi. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.